warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Selvia Nela Natasha dan Saya Fasyatul Malikah dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif. Yang tentunya kali ini kita tidak hanya berdua ya Kak ya. Iya, betul Kita sekali. menghadirkan bintang tamu spesial kita. Oke, ini ada Ibu Hajah Nadiratul Ulfa MPDI. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat insya Allah ya. Jadi kita harus survive. Berhubung kita itu lagi ngopi ya di sini ya, alias ngobrol inspiratif. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai berbincang-bincang, kita ngopi terlebih dahulu nih. Di awal Supaya santai gitu ya. betul sekali. Monggo silakan. Kita ngopi Evin yang gini. Ya. Wah, rasanya ini manis seperti Bu. Iya, sangat manis sekali. Khasnya ini. Tahu gimana? Baik Bu, ini kita langsung ke pertanyaan aja nih Bu ya. Ya, oke. Ini kan temanya tentang tantangan pola asuh anak dan remaja di era digital. Terus ini bagaimana sih cara mengatasi remaja agar dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan akademis dan sosial mereka nih Bu? Ya, jadi tantangan zaman sekarang ini luar biasa. Jadi ibu itu harus mempunyai ketahanan jiwa. Yang pertama itu Iya. seorang ibu juga harus punya, kalau ketahanan jiwa otomatis kan psikologisnya harus always ini sehat walafiat. Jadi kalau bicara sehat itu jasmaninya, kalau walafiat itu otomatis ruhnya atau psikologisnya, jiwanya, jadi batiniahnya. Nah, ketika anak mulai tumbuh kembangnya, ini kan menuju remaja, mesti dia menjalankan atau mengalami pertumbuhan dan perkembangannya, mencari-cari sesuatu yang baru karena dia awal-awal untuk mencapai bagaimana dia tumbuh dan kembangnya ini sesuai dengan kemauannya, kemampuannya. Nah, maka di sini kalau anak ini bisa untuk menyeimbangkan balancing balancing antara untuk akademis dan juga sosialnya. Nah, kecerdasan intelijensia atau kecerdasan akademis ini membutuhkan ada motivasi intrinsik dari dirinya. Jadi dia harus mempunyai motivasi yang ditanamkan dari dirinya sendiri. Yang kemudian kalau ada motivasi ekstrinsik berarti ekstern kan? Berarti termasuk bagaimana ada motivasi secara interaksi sosial. Nah, kecerdasan intelijensia ini harus diseimbangkan dengan intelijensi secara sosial. Karena bagaimanapun ketika anak itu menjadi orang yang kutu buku, tapi dalam interaksi sosialnya ini dia kurang, berarti dia juga kuper kan? Tapi kalau anak yang cenderung intelijensia atau intelektualnya itu tinggi atau bagus, terus sosialnya ini nggak bagus itu tadi. Nah, kalau interaksi sosialnya terlalu bagus, tapi dia belum mengerti tentang tanggung jawab, misalnya gitu. Jadi memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memenuhi kebutuhan dengan teman-temannya itu harus dibalansing. Maka orang tua harus hadir di tengah-tengahnya. Bahasanya kalau anak remaja ini lebih dekat kepada temannya daripada orang tuanya. Padahal kalau ada apa-apa mintanya ke orang tua. Ini kan perkembangan yang harus disadari gitu ya. Makanya dari sini ketika kita melihat sesuatu yang mungkin orang tua itu tidak mempunyai kesadaran, loh ini anakku kok enggak mau mengerti atau enggak mendengarkan ya, kok angel men gitu ya. Padahal
mereka itu bukan angel atau mudahnya, tetapi memang pada proses pertumbuhan dan perkembangannya ini. Nah, berarti kan itu tadi harus balancing, harus ada keseimbangan antara belajarnya. Kalau kita melihat ya, itu kan tantangan sekarang anak-anak belajarnya kurang, tapi sebenarnya belajar itu juga kembali kepada literasi. Jadi literasi itu tidak hanya membaca, tetapi membaca itu salah satu literasi untuk penguatan pada keseimbangan antara intelijensi dengan kecerdasan sosialnya tadi. Gitu. Oke, betul sekali. Jadi begitu ya cara-caranya agar cara remaja dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan akademis dan juga kehidupan sosial. Iya, betul. Jadi tidak boleh dipaksakan harus begini, karena orang tua zaman yang dulu dengan sekarang yang dihadapi sudah berbeda. Jadi pengaruh teknologi informasi, pengaruh digital, pengaruh fashionable anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang sudah berbeda, apalagi remaja. Misalkan kalau dulu anak-anak lagi ngopi gitu ya, ngopi itu kan kalau dulu nongki ya, kongko. Nah, bareng-bareng sama teman setelah sekolah, yuk kita mojok. Nah, itu orang tua harus punya pemikiran yang positive thinking. Kita harus mempercayai mereka, tetapi kita juga harus mendampingi mereka sebenarnya maunya itu apa. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bagi sebagian orang tua tidak dilakukan karena kok sudah berbeda, ini kan ada jarak gitu loh. Nah, bagaimana? Jadi caranya jangan ada jarak di antara orang tua dan anak, apalagi yang mau mengalami remaja. Jadi kadang-kala yang dilakukan oleh remaja itu tidak bisa kita prediksi. Betul sekali. Jadi jangan sampai orang tua itu memberikan punishment. Ya, kamu kok seperti ini, kamu kok tidak patuh, seperti itu. Nah, dilihat dia itu bergaulnya dengan siapa. Kenapa dia melakukan seperti itu? Jadi dicari caranya atau kenapa anak kita kok seperti itu. Jadi kita harus selalu positif thinking sebagai orang tua. Terus sebagai anak caranya bagaimana? Jadi kalau anak-anak itu kan bahasanya anak-anak remaja sekarang itu speak up ya. Ngomong apa adanya. Tapi caranya itu kadang mungkin bagi orang tua, loh kok agak arogan gitu. Padahal itu bukan sopan tidak sopan ya, tetapi mungkin bahasanya itu meletup-letup atau lagi emosi gitu. Nah, bagaimana? Yang ketiga berarti kita harus bisa memanage emosi kita. Jadi boleh speak up, tetapi harus dibiasakan kita masih pada tataran cobalah untuk mengerti juga. Oh, sebenarnya kalau bunda sama ayah memberikan masukan. Kalau anak-anak sekarang itu kalau bilang tentang nasihat itu alergi. Iya kan? Kok diulang-ulang. Tapi sebenarnya itu bukan, tapi sharing. Karena tema kita kan juga ngobrol inspiratif ya. Jadi kan sama orang tua itu juga kadang-kala berusaha untuk memahami juga. Sebabnya beban yang alami atau ditanggung oleh orang tua itu juga sangat berat juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu mau diperhatikan, tapi dia sendiri tidak mengindahkan apa keinginan dari orang tua. Jadi harus take and give gitu. Jadi saling memberi menerima. Harus ada feedback gitu. Iya, ada feedback. Kalau kita komunikasi gini ya, coba kalau kita intens untuk bagaimana kita menggunakan waktu itu lebih banyak dengan orang tua, berinteraksinya dengan orang tua secara sosial, apakah berinteraksi dengan kawan-kawannya atau teman-temannya. Jadi itu juga harus dibicarakan dan bukan sesuatu yang alergi gitu. Satu yang menjenuhkan. Jadi kalau bincang-bincang sama bundanya, bincang-bincang sama ayahnya itu juga sesuatu kebutuhan gitu. Dan sekali. ya gitu. Oke.
Lalu menurut Ibu nih ya, apa peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari remaja? Lalu efek media sosial bagi kesehatan mental mereka itu apa? Iya, jadi luar biasa. Jadi peran media sosial itu membuat anak gampang cerdas, pinter banget gitu. Soalnya Jadi informasi banyak gitu. informasi cepat banyak, terus capaian-capaian mereka itu luar biasa. Nah, sementara orang tua itu ada yang bisa mengiringi anaknya, ada yang wes kono-kono Terserah biarkan saja ya. Jadi impactnya juga positif, juga negatif. Kalau positifnya tentunya anak-anak itu lebih smart. Jadi brilian, terus cepat dewasa dalam pertumbuhan ini secara fisik ya. Tapi untuk secara mental, memang kan umurnya belum matang di antara anak ke dewasa, yang lain remaja. Maka secara mental orang tua harus mempunyai skill, mempunyai kecakapan untuk bagaimana anak-anak ini, walaupun anak-anak sekarang itu terimpak, ada imbasnya dari teknologi informasi yang seperti itu, tapi untuk nilai-nilai karakternya harus ditanamkan. Jadi nilai-nilai tauhid itu misalnya keteladanan orang tua dalam menjaga sholat, jadi itu penting sekali. Jadi saya kira masih banyak anak-anak yang berprestasi, dia juga kuat dalam keimanan dan ketakwaannya. Tapi satu sisi kita juga melihat bahwa impact daripada atau imbas dari informasi teknologi, percepatan teknologi informasi ini berakibat yang negatif. Mungkin pergaulan bebas, terindikasi kena narkoba ya. Jadi kalau nggak benar-benar punya difa'un nafsi, benteng diri yang kuat, maka ketika anak itu kan konsep dirinya nggak sama antara satu dengan yang lain. Kalau konsep dirinya itu kuat, maka dia bisa mengajak kepada yang lain untuk lebih yang baik. Tapi kalau dia gampang terpengaruh, konsep dirinya ini labil, ya karakter dirinya ini labil, maka dia mungkin lebih terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi orang tua itu mempunyai kayak di ini ya, di surat An-Nisa ayat 9 tuh ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku minhum wal yakhshal ladzina law taraku minhum. Jadi janganlah engkau meninggalkan anak-anakmu itu ya. Ya, jadi janganlah kamu meninggalkan anak-anakmu di belakangmu itu, anak-anak yang sangat lemah. Jadi kalau dilihat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi janganlah kamu meninggalkan anak-anak keturunan kamu itu yang lemah. Dan janganlah kamu juga tidak boleh kalau khawatir tentang kesejahteraannya. Jadi ini tugasnya orang tua. Jadi di samping bagaimana memberikan sumber maisha yang halal dan thayyiban, satu sisi halal thayyib. Jadi untuk menjadikan anak-anak ini mempunyai kecerdasan karakter yang baik, yaitu tadi orang tua juga harus yang pertama sumber maishanya harus yang halal dan thayyiban. Jangan sampai pada yang subhan, tercampurnya antara yang halal dan haram, apalagi yang berasal dari sumber yang haram yang dilarang oleh agama. Jadi keteladanan orang tua. Jadi kalau kita melihat anak kita itu nggak suka terlalu banyak ngomong gitu, kita juga harus mengurangi. Iya, seperti saya dan ibu. Jadi itu ya. Wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kalau ngomong itu kan yang lebih baik-baik aja. Kalaupun kita dengar yang jelek, mereka mungkin perlu bimbingan. Karena kan al-insanu makhluk khata' manusia. Jadi itu manusia namanya salah dan lupa ya. Oke Bu, kita jeda dulu ya Bu ya. Oke. Baik pemirsa KSTV, kita jeda dulu. Stay tune di Ngopi, ngobrol inspiratif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rofiah, Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Islam 1 Durinan Trenggalek. SMK Islam 1 Durinan Trenggalek merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Visi SMK Islam 1 Durinan: terwujudnya tenaga terampil yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Misi SMK Islam 1 Durinan: membentuk peserta didik yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, meningkatkan kecerdasan dan kewirausahaan peserta didik, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai program keahliannya, meningkatkan kemandirian dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi era global. Kompetensi keahlian multimedia di SMK Islam 1 Durinan memiliki bisnis center jasa fotografi dan videografi, jasa desain grafis, dan pengembangan digital marketing. Kompetensi keahlian multimedia mengembangkan teaching factory atau kelas industri yang bekerja sama dengan Kili Suci Televisi atau KSTV dan dunia advertising. Analisis peluang kerja dan peluang usaha siswa kompetensi keahlian multimedia meliputi bidang fotografi, videografi, dan desain grafis dan digital marketing yang saat ini memang sedang menjadi peluang usaha dan peluang kerja yang menjanjikan dan sedang berkembang. Dalam bidang fotografi, videografi, kompetensi keahlian multimedia melakukan pembuatan video profil company, dokumentasi pernikahan atau kegiatan, dan live streaming sebuah event. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos, dan sablon cat. Dalam bidang desain grafis, kompetensi keahlian multimedia melayani desain logo, desain poster, desain banner, desain album kenangan, desain kaos dan sablon, cetak mug, dan pin. Dan dalam bidang digital marketing, tentunya kompetensi keahlian multimedia memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pemotretan produk, pembuatan video produk atau iklan komersial, pembuatan feeds Instagram, Facebook, pembuatan poster untuk pemasaran produk, pembuatan desain logo dan kemasan. Di sini siswa multimedia diharap mampu melakukan sebuah usaha dengan bekal kompetensi yang sudah diberikan. Digital marketing bisa dilakukan kompetensi keahlian multimedia karena siswa multimedia juga dibekali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan inilah yang menjadi teaching factory atau produk keunggulan siswa multimedia, yaitu mulai pembuatan produk ataupun branding produk, dilengkapi dengan pemasaran, dilengkapi dengan feed Instagram, dilengkapi dengan marketplace penjualan khusus untuk produk yang telah dibuat ataupun di branding. Demikian profil dan teaching factory kompetensi keahlian multimedia SMK Islam 1 Durinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Ngopi Ngobrol Inspiratif di sesi yang kedua. Lanjut aja pada pertanyaan selanjutnya. Ayo Kak. Oke, kita lanjut aja, langsung lanjut ya. Bu, ini
saya mau tanya nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi remaja saat ini dan bagaimana mereka mengatasinya nih? Oke, kalau kita melihat tantangan yang sangat besar yang mengancam keberadaan remaja, mengancam kepunahan kita. jadi ini ya, jadi yang pertama, jangan terjerumus pada hal-hal yang instan. Jadi kalau sesuatu itu instan, tidak melalui proses, maka jiwanya tidak akan kuat. Karena kenapa? Ini soft skill, harus punya keberanian, berani tanggung jawab. Ya, berarti kalau remaja kan nyari enaknya. Instan, mana ini uangnya kurang, Udah instan, enak, tapi tidak berproses. Misalkan dapat juara, tapi tidak sportif, itu kan berarti yang dibangun harus soft skill, kejujuran. Jadi ketika orang itu berproses, berarti nilai-nilai kejujuran itu menjadi dasar dalam berkarakter. Nah, di zaman sekarang anak-anak yang seperti ini mau berprestasi tapi memanipulasi kan gitu. Jadi tidak dilampaui atau dijalani berproses dengan cara-cara yang lebih baik, misalkan nilai kejujuran dan sebagainya. Jadi soft skill harus berani. Terus yang kedua tanggung jawab. Jadi kalau tantangannya sebelum kita itu kan harus sebelum terjerumus, dan berarti kan harus apa yang harus kita persiapkan. Jadi tantangannya harus lebih tanggung jawab, karena di zaman sekarang ini ya, bagaimana kita lihat bursa untuk kita mencari pekerjaan, kalau soft skillnya nggak kuat, kita akan ketinggalan. Yang lain sudah dapat pekerjaan yang bagus, profesional atau profesi yang sesuai dengan skillnya, ternyata dia karena malas-malasnya ini mereka ketinggalan, ya kan? Jadi kalau melihatnya jangan hanya, anak-anak remaja itu sekarang narkoba, gitu. Wah, ngeri. Ya, jadi narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nah, ini memang sangat ngeri kalau sudah fly itu ya, bahaya ini anak-anak itu. Jadi anak-anak yang terkontaminasi pada capaian-capaian yang instan, nah ini harus mewaspadai adanya narkoba. Belum tentang pergaulan remaja yang semakin bebas. Jadi ini jadi kalau ditanya oleh orang tua, Kak kemana gitu, boleh ngopi, boleh mojok, boleh, kenapa? Karena ini zamannya. Tapi ketika kita ngopi terus mojok atau ini saya kan ya sama ini teman-temannya kan ngomongin tentang masa depan, ngomongin tentang proses, tentang kan perjalanan. jarang juga saya tanya ke anak-anak remaja, kalau kamu sama teman-teman kamu punya capaian enggak? Paling ya pokoknya kita makan bareng lah Bu. Ya, jadi itu ini ya, harus tantangannya jangan sampai terjerumus pada pergaulan bebas. Terus kalau di nilai-nilai agama jangan sampai tarkus sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi kalau akhlakul karimah itu ini ya. Jadi kalau orang berprestasi bagus, kalau tidak berkarakter, tidak berakhlakul karimah, kan membahayakan juga. Karena remaja ini calon pemimpin masa depan. Jadi kalau tiba-tiba ini anak-anak itu instan ya, dapat uang banyak, tapi halalnya ini tidak terjamin ya. Tiba-tiba misalkan nanti menjadi seorang ibu atau seorang istri dikasih uang oleh suaminya. Kalau soft skillnya ini bagus, mulai dari jujur, tanggung jawab, berani itu juga berani mengambil keputusan. Itu kan juga harus pakai kecerdasan ya. Nah, anak-anak jangan sampai dia misalkan tidak berani mengambil keputusan, tetap anak mama itu juga menjerumuskan kan. Jadi sifatnya itu tidak tambah dewasa, tapi kekanak-kanakan.
instan, mencari yang senang-senang tadi, ya instan dan sebagainya. Jadi tidak hanya pada pergaulan bebas, narkoba, tetapi juga tantangannya coba kalau kita identifikasi anak-anak remaja itu lebih kepada sholatnya dipertahankan, ditegakkan apa enggak. Ini kan enggak menjadi bahasa yang gaul gitu ya. Itu tugasnya Ustadz. Padahal tugasnya harus diperbincangkan juga di kalangan remaja. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan suatu porsi atau kondisi kita itu yang ngobrol seperti ini. Jadi ngobrolnya tidak hanya pada formalitas, tapi juga di rumah-rumah kecil kita. Jadi kalau kita otokritik boleh. Otokritik itu membiasakan diri remaja itu harus mengkritisi apa kekurangan dan kelebihan pada dirinya sendiri. Jadi remaja itu tadi harus meningkatkan soft skill-nya, berani, tanggung jawab, jujur, dia harus bijaksana, dia punya empati, simpati dan sebagainya itu. Jadi insya Allah kalau itu terbiasa, maka kita tidak merasa bahwa orang tua itu tugasnya hanya menasihati, tapi juga bestie. Jadi orang tua harus hadir, bahasa-bahasanya juga harus tahu ya. Kalau lihat sinetron, misalkan drakor, nah itu kan lebih kejam ya. Jadi itu tantangannya luar biasa. Jadi harus lebih pada kemampuan si remaja tadi untuk selalu dia dinamis, dia inovatif, kreatif, bagaimanapun investasi di masa remaja ini untuk keberhasilan pada fase berikutnya. Jadi jauh dari orang-orang yang misalkan bahaya stroke, nah ini, atau mungkin malah bahayanya itu lebih kepada pemikiran radikal, ya kan? Radikalisme, bisa juga pada terorisme, karena dia itu tadi ingin tahu perkembangan teknologi informasi itu begitu cepat dia akses, tetapi menyerumuskan pada dia sifat-sifat yang radikal, bisa juga menjadi orang yang menjadi teroris atau pelaku teror. Nah, itu malah bahaya, mencuci otaknya karena paradigma agamanya masih dangkal, sehingga dia mencari info-info keagamaan secara sendiri, nggak ada yang mendampingi. Itu juga membahayakan. Jadi orang yang remaja itu juga gaptek juga bahaya, terlalu menguasai informasi tapi dari karakter atau keagamaan yang kurang juga bahaya, karena bisa juga balance tadi. Jadi itu. Oke. Lalu bagaimana cara orang tua dapat mendukung dan memahami kebutuhan remaja di era digital ini? Oke, jadi orang tua itu harus be patient, harus sabar, telaten, kuliah. Jadi kalau ngomong itu enak ya, tapi kalau begitu misalkan minta tolong itu bahasanya kita tahu secara teori-teori, tapi begitu dipraktekkan ternyata antara teori dan praktek itu sulit, ada jarak. Tetapi kalau kita udah mengetahui problem-problem yang dialami oleh remaja, apa yang dialami oleh mereka, orang tua itu kan harus hadir tadi. Kalau orang tua tidak hadir, mesti akan menyalahkan. Kalau remaja itu disalahkan, dia akan lari tunggang langgang, bukan semakin mendengar. Iya dong, tidak nyaman di rumah, begitu. Iya, jadi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang dilakukan oleh remaja kita, orang tua harus berusaha untuk mendekati. PHP lah ya. Jadi kalau PHP itu tidak hanya hanya bestinya aja, tapi orang tua juga bestie. Harus merangkul ya, harus merangkul ya. Sesekali juga harus tadi mungkin tanya, Ma, apa sih yang bisa saya bantu? Atau sebaliknya, nah, kamu PR-nya kok banyak banget, sedangkan Mama nggak bisa tuh ngerjain kayak yang berarti waktu kamu luar biasa. Nah, reward yang diberikan oleh orang tua yang kamu itu istimewa, kamu itu luar biasa, kamu itu anak mama yang cantik, solehah, kamu itu sebenarnya
ini ya, orang yang berhasil menjadi kamu itu yang terbaik bagi mama, bagi bunda, bagi ayah, bagi keluarga kita. Kan ini jarang ya, toh. Wes seringkali itu yang diberikan punishment. Kamu ini kok nggak berprestasi, kamu ini kok nilainya jatuh, kamu ini ya, tapi tidak dimotivasi. Kan biasanya yang dihadapi kan seperti itu. Jadi kita harus sebagai orang tua, apapun yang dilakukan oleh anak, kita harus mempercayai dengan keputusan yang diambil tadi. Jadi dia semakin menjalankan fungsi menuju kedewasanya tadi, dia sudah siap apapun yang terjadi. Jadi orang tua itu harus be patient, harus lebih kreatif juga. Lebih telaten. Kalau zamannya Purba dulu misalnya ya udah makanannya itu yang kami udah dinikmati. Tapi kalau anak sekarang udah dihidangkan ini Masih cari yang lain. Yang sulit itu, yang sulit. ya Tantangan Itu foodnya aja udah berbeda ya. beda banget ya. Jadi perbedaan antara itu tadi style hidup, mulai dari fashionable-nya, cara kita untuk memakai baju, wearing ini ya, clothes itu, memakai bajunya, modenya itu aja udah berbeda. Terus makanannya ya, makanannya bapaknya dengan anaknya ini sudah beda. Nah, jangan sampai ya itu tadi, kalau pola hidup instan juga nggak baik, maka ya ini tugas kita bersama. Jangan sampai anak-anak remaja itu tumbuh kembangnya bersama juga mie instan. Itu sangat meracuni kecerdasan otak. Betul sekali. Instan nih. Iya, Kasus. kasuistisnya. Iya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, sehat gitu ya. Ya Allah. Mudah-mudahan kita Amin. bisa ngobrol yang lebih ini ya, Panjang lagi, mendalam lagi, yang lebih asyik. Asyik lagi. Karena ya masih Baik. banyak ya. baik Bu, terima kasih atas kedatangannya ini Bu. Iya. Sangat memotivasi sekali ya teman-teman. Iya. Oke pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita pada siang hari ini. Dan sampai jumpa, saya Selviani Natasha dan Saya Fasya Malika. tetap di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. SMK Islam 1 Durenan di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. SMK Islam 1 Durenan sebagai SMK COE Center of Excellence tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Hadi Mukholis, Magister Manajemen, Kepala SMK Islam 1 Durenan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMK Islam 1 Durenan tahun 2020 mendapat program SMK Center of Excellence SMK COE untuk wilayah Kabupaten Trenggalek dari Direktorat SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kami bersyukur dan bangga dengan semangat ini SMK Islam 1 Durenan bertekad untuk terus mengembangkan utamanya jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan jurusan
BDP, bisnis daring dan pemasaran. Di samping itu juga sekaligus kami kembangkan 4 jurusan yang lain. Yang pertama, Teknik Komputer Jaringan TKJ, Multimedia MF, Animasi, dan Akuntansi Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Andi Hajah Insiah selaku Ketua Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disingkat dengan OTKP. Alhamdulillah dengan adanya SMK COE Center of Excellence, kegiatan belajar mengajar di SMK Islam 1 Durenan lebih menyenangkan. Kegiatan praktek lebih real dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai standar juga. Dengan adanya SMK COE Center of Excellence, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita diajari langsung praktek sebagaimana dengan IDUKA, menjadikan kita lebih siap untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Zalifah. Saya juga di kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan SMK COE atau Center of Excellence. Sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Selaku Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dengan adanya SMK COE atau Center of Excellence, kegiatan belajar lebih menyenangkan dan kegiatan praktek dilaksanakan dengan lebih real. Dengan berbekal keahlian atau pengalaman tersebut, siswa diharapkan setelah lulus langsung bisa dapat bekerja. Dengan adanya SMK COE, belajar menjadi lebih menyenangkan karena kita dipelajari langsung untuk praktek untuk terjun ke dunia kerja setelah lulus dari SMK. Dengan SMK COE, sekolah lebih menyenangkan, praktek sesuai dengan dunia kerja. Setelah lulus, saya siap kerja. Sebagai SMK COE, SMK Islam 1 Durenan telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan penyelarasan dengan IDUKA, kegiatan penyusunan dokumen pembelajaran dan penjaminan mutu SMK COE, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran SMK COE, guru magang di IDUKA. Dengan magang guru di IDUKA, pengetahuan dan keterampilan yang didapat guru akan diajarkan kepada siswa di SMK COE sehingga standar siswa yang lulus dari SMK Islam 1 Durenan sesuai dengan IDUKA dan siap untuk bekerja. SMK Islam 1 Durenan mencetak kader bangsa yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Ini adalah vlog kedua tentang kuliner yang menarik di Trenggalek tercinta. Kali ini kita berada di Rumah Makan Busur. Rumah makan ini berada di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Rumah makan ini termasuk rumah makan yang legendaris loh, karena sudah ada sejak tahun 1967. Inilah Rumah Makan Busur Durenan Trenggalek. Dari depan aja udah kerasa nih laparnya. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam.
Mak, menu favorit di sini apa ya? Ada soto ayam, pecel, sama rawon. Ya udah aku pesen 1, pecelnya 1 plus soto 1, rawonnya 1, minumnya es teh 1. Makasih. Lihat nih, 3 menu udah ada di depan meja saya. Yang pertama ada nasi pecel legendaris, ada soto, ada rawon. Wow, bikin ngiler ya. Langsung saja pertama mari kita coba nasi pecelnya. Wow, pedesnya pas, manisnya juga pas. Pokoknya top Marco top. Kalian pengen ya? Kalau kalian pengen, jangan lupa dong kepoin Trenggalek itu mana. Dan pastinya jangan lupa mampir di rumah makan Busur Durenan. Lanjut, kita nikmati sotonya. Wow, rasanya pas banget, bumbunya juga pas banget. Bikin lagi loh. Tunggu dulu teman-teman. Masih ada satu lagi loh di sini, yaitu ada rawon. Mari kita coba dulu ya.
Mbak mau bayar untuk total semua meja nomor 7 berapa ya? Totalnya semua meja 7 169. Iya Mbak. Iya, totalnya. Makasih Mbak. Rumah makan Busur Durenan recommended banget loh buat kamu semuanya, yang pastinya dengan harga yang low budget. Nah teman-teman, saatnya aku lanjut perjalanan dulu ya. Next, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Keindahan Trenggalek tidak diragukan lagi. Jangan tanya Trenggalek itu mana. Ayo nikmati keindahan wisata Trenggalek yang berteman hati. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasanya. Begitu sempurna Tuhan mengukir alam dengan kuasanya. Gemercik air mengalunkan nada ritmis di celah ringgangnya pepohonan. Biru warnamu menyapu hamparan cakrawala memanjakan mata. Di sisi sudut pantai berjajar berbagai kuliner hasil laut. Aroma yang menggelitik hidung membangunkan rasa lapar, menikmati bersama air kelapa muda. Wow, kota kecil yang penuh keindahan dan kerinduan. Rasanya tak ingin meninggalkan kenangan bersamamu. Dari sini, kupandang ucapan selamat datang di Dilem Wilis. Inilah agrowisata Dilem Wilis, bertempat di pegunungan Kecamatan Bendungan, Trenggalek, yang merupakan sejarah peninggalan Belanda. Dilem Wilis ini dulunya adalah bekas pabrik
yang kini disulap menjadi salah satu agrowisata andalan di Kabupaten Trenggalek. Suasana yang sejuk, tenang, dan damai membuat kita terbuai dalam kenyamanan. Jariku bergoyang, seakan ingin berdendang. Tak hanya batik di Pekalongan, Trenggalek pun ikut dalam persaingan. Berpusat di Desa Ngentrong, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Jari-jari tua pembatik asli Trenggalek ini turut menjadi saksi dalam merangkai eksistensi batik tulis di bumi Pertiwi. Sebagai pemuda-pemudi, patutlah kiranya kita ikut lestari dan meramaikan budaya asli dalam negeri. Perjalanan ini kuakhiri dengan membawakan batik asli buatan anak negeri sebagai pengingat siapa jati diri.